Kemarin sudah sampai huruf dot, sudah belum? Belum ya? Belum. Ini huruf terakhir daripada pembahasan pertama. Kalau misalnya kita fase ini ada berapa jilid? Ada 2 jilid. Jilid pertama belajar tentang huruf per hurufnya, baru setelah itu kita masuk ke hukum tajwidnya. Ada ikhfa, ada idgham, ada idhar, seperti ini. Nah, jadi ini menjadi batasan akhir. Dan memang kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, huruf dot ini huruf yang susah, huruf yang sulit. Jadi bukan berarti kita terus meremehkan ini mudah, enggak. Huruf dot ini huruf yang sulit, seperti itu. Tapi insya Allah apapun itu, kalau Allah bersama kita, meskipun sulit insya Allah bisa. Baik, kita sebelumnya baca dulu suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Amin. Ilan qal wa an Fudail bin Amr rahimahullahu taala, dari Fudail bin Amr, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, dakhala rajulani min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidah. Ada 2 orang laki-laki dari kalangan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke masjid, suatu masjid. Falamma sallamal imamu qama rajulun. Maka ketika sang imam itu memberi salam, salah satu laki-lakinya berdiri. Fatala ayatin minal Qur'an. Kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Summa sa'ala, kemudian meminta sesuatu. Faqala ahaduhuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan kalimat istirja, yakni sesungguhnya kami milik Allah dan kamilah kepadanya lah kami akan dikembalikan. 2 orang sahabat tadi mengatakan gini, ini ceritanya gini. 2 orang sahabat masuk masjid. Lalu sang imam menyambut, imam masjidnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki lain ini berdiri, ya Pak Ibu. Berdiri membaca ayat. Setelah membaca ayat dia minta upah. Setelah membaca Al-Quran dia minta upah. Nah, maka ketika melihat hal tersebut, 2 sahabat tadi mengucapkan kalimat istirja, kalimat yang sering digunakan ketika mendapatkan musibah. Dan beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an. Akan datang suatu kaum yang akan minta-minta dengan Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu. Maka barang siapa yang meminta-minta dengan Al-Qur'an, jangan kamu kasih. Wa hadzal isnadu munqati' fa inna Fudail bin Amr lam yasma'is sahabah. Tapi sanadnya munqati', kalau dalam ilmu hadis sanadnya ini terputus. Karena apa? Fudail bin Amr ini tidak pernah mendengar satupun dari seorang sahabat. Bisa jadi di sini ada jalur lain yang mana bukan dari Fudail bin Amr, yang mana menjadikan Imam Nawawi masih mencantumkan hadis ini ke dalam kitab beliau At-Tibyan. Seperti itu. Baik. Jadi di sini perlu kita bahas lagi ya Pak Ibu sekalian supaya tidak jadi rancu. Maka sebenarnya kalau kita mau menggaji guru TPA atau menggaji seorang ustadz atau kiai di pondok pesantren atau di masjid kita sendiri yang mengabdi untuk mengajari Al-Quran atau mengajari fikih, mengajari TPQ, maka sebenarnya yang kita bayar itu bukanlah Al-Quran yang dia ajarkan, bukanlah bacaan Al-Quran yang dia baca, bukan, tapi yang kita bayar adalah waktunya. Yang kita bayar adalah waktunya, mengajarnya. Ya, yang kita bayar adalah mengajarnya, bukan pengajaran Al-Qur'annya. Karena apa? Al-Qur'an ini dari Allah, ya gratis saja. Tapi perlu waktu untuk mengajarkan hal itu. Seperti itu. Jadi yang dijual adalah jasa mengajarnya, bukanlah ilmu yang diajarkan. Ilmunya sih gratis. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu untuk mengajarkan gimana? Ya nggak jadi. Seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi hal ini. Berbeda kalau misalnya naudzubillah min dzalik, ada orang ngamen pakai Al-Qur'an. Jarang lah ya, enggak pernah ya. Baca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus minta duit. Jarang banget. Jarang sekali. Makanya penting bagi kita untuk memahami hal ini. Seperti itu. Makanya kalau misalnya saya disuruh untuk jadi qori pas acara nikahan, biasanya saya pengennya sekalian ceramah. Gitu, sekalian ceramah biar enggak cuma baca Al-Quran, nanti masuk ke hadis ini ya kan, na'udzubillah min dzalik Bapak Ibu ya. Masih takut juga kalau misalnya kita disuruh Pak tolong nanti bisa baca Al-Quran di acara nikahan, kita baca doang gitu, habis itu kasih amplop tuh, amplopnya ditolak nggak boleh kan, dikasih orang pun kalau statusnya itu uangnya haram kan nggak boleh juga gitu kan. Ini gimana ini kan. Jadi biasanya saya mintanya udah sekalian saya ngisi boleh nggak? Jadi ada pengajaran di situ, ada jasa yang saya berikan. Ya seperti itulah Bapak Ibu ya. Tapi intinya ini lebih ke orang yang dalam tanda kutip ngamen, tapi membaca Al-Quran itu tidak boleh. Ya. Jadi baca Al-Quran terus dia minta-minta orang. Baca Al-Quran terus dia minta-minta orang. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan huruf Dhad. Huruf Dhad ini Bapak Ibu sekalian barakallahu fikum, letaknya ada di tepi lidah. Boleh kanan saja, boleh kiri saja. Ada yang mengatakan yang paling mudah itu kiri saja, diarahkan ke arah gigi geraham bagian atas. Kita coba baca. Tadi mohon maaf terlambat ya, buru-buru Pak Ibu. Mouse nggak bawa. Tadi pertama itu udah nyampe jalan, laptopnya nggak ke bawah. Ini senjata nggak dibawa kan, balik lagi kan. Nah di sini dia Pak Ibu huruf Dhad itu. Ini lidah, kelihatan ya, lidah kita. Bagian yang kuning ini bagian yang nyentuh saja. Nanti disentuhkan ke langit-langit bagian depan, langit-langit atas ini bagian depan. Jangan dikeluarkan lidahnya nggak keluar, lidahnya nyumput ke dalam. Sedangkan bagian hijau yang warna hijau inilah yang ditempelkan ke langit-langit atau bagian sisi-sisi gusi gigi geraham bagian kanan dan kiri atas, ke dalam dia. Jadi nanti kalau kita lihat dari samping seperti ini, dia naiknya. Kan di sini ada gigi ya, nggak mungkin dia naik semuanya. Jadi seperti ini,
Terus kita perhatikan di sini ada aliran, ada gerakan lidah sehingga menjadikan suaranya mengalir nih, rokhawah. Ya, dari tengah agak ke tengah terus ke depan dia. Ab 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 kayak balon ngembang dia. Nah, mengembang seperti itu namanya istitolah kalau dalam teori tajwidnya. Cuman yang jadi perhatian kok bisa-bisanya dia ini rokhawah ya tadi. Sebenarnya kan kalau kita perhatikan rudot ini kayak huruf ta, at, to. Tipenya dia syiddah dia, tipenya dia mengunci dia makhrajnya Bapak Ibu. At, ab. Tapi karena dia punya sifat istitolah tadi kayak balon tadi ngembang, ab, makanya menjadikan dia ini punya sifat rokhawah atau kadar sukunnya panjang. Maka kalau kita baca suatu Fatihah pasti ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim walam, dia agak panjang, waladdallin, seperti itu ya. Oke, kita langsung praktekkan. Emang ada mas waktu nanti huruf dot sukun doang? Ada di surat Al-Mulk. Wa yaqbid. Itu huruf dot sukun ketemu nun sukun tuh gimana bacanya Pak Ibu? Wa yaqbid. Jadi bid. Kita bacanya wa yaqbidun gitu kan. Masih mending al-qadar Pak Ibu, huruf dal ketemu ro. Qadar. Muncul dia. Atau wal fath. Muncul dia, tak ketemu ha. Ini di surat Al-Mulk itu huruf dot ketemu huruf nun. Wa yaqbid. Ya, makanya kenapa ke huruf sukunnya kita sebutkan. Oke. Lanjut. Kam baca. Nim. Mas Rendra, tolong. Wa faradnaha. Ngalir. Wa faradnaha. Rob. Oke, silakan Bapak. Wa faradnaha. Baik, coba Pak lidahnya di atas semua. Wa faradnaha. Baik, sudah Pak, barakallahu fiik. Dilatih terus Bapak ya. Wakhfid. Silakan Kak. Wakhfid. Fid. Coba lihat di sini. Gerak ini di sini dia, lidahnya naikkan semua. Pak. Fid. Ya. Tapi jangan dikasih de ya. Coba sekali lagi. Wakhfid. Baik. Barakallahu fiik. Oke. Dumah ya Allah. Waldud. Silakan Pak. Wagdud. Dud. Baik. Ya kayak gitu. Wagdud. Baik. Sudah Pak. Jadi suaranya itu empuk ya. Bo, bi, bu, am, im, un. Dia ngalir seperti itu. Ngalir karena ya tadi gerak lidahnya Bapak Ibu. Susah ya? Emang susah Bapak Ibu. Maka saya udah bilang di awal ini susah nih. Tidak apa ya. Marodo. Bo. Oh iya, ini atasnya belum. Ya Allah.
Dibu. Marada. Silakan Bapak. Marada. Do. Do. Baik, barakallahu fik. Wa qudiya afan. Wa qudiya bainahum. Pelan-pelan. Wa qudiya bainahum. Silakan Pak. Wa qudiya bainahum. Ya-nya pendek. Wa qudiya bainahum. Wa qudiya bainahum. Wa qudiya bainahum. Baik, coba di. 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 Nah, Di. seperti itu. Dilatih terus ya. Nah, jadi ketika kasrah emang suaranya ada lengkungan seperti itu. Gimana nggak ada lengkungan? Ini makrotnya huruf dot seperti ini. Langsung dia diarahkan ke kasrah seperti ini. Nah, jadi kan dari gini lengkung dia. Di. Maka pasti ada suara yang melengkung tadi. Karena makrotnya berubah drastis dari seperti ya Allah. Dari seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Lengkung dia, langsung berubah. Nah, ngejam. Pokoknya gitu ya, Kak ya. Faduriba bainahum. Baik, silakan Mas Hendra. Faduriba bainahum. Bu. Faduriba bainahum. Baik, pelan-pelan Kak. Faduriba bainahum. Faduriba bainahum. Baik, sudah. Nah. Ini tasdid ditahan panjang. Kaddo, kaddi, kaddu, faddaltukum, faddaltukum. Ngalir Pak, kedengeran kan? Faddaltukum. Silakan Dek. Faddaltuhum. Tukum. Tukum. Baik, coba sekali lagi. Faddaltukum. Baik, barakallahu fiik. Wa nufaddilu wa nufaddilu ba'daha. Silakan. Wa nufaddilu ba'daha. Di. Nah, seperti itu. Bo. Bo. Sip, ya. Wa nufaddilu. Wa nufaddilu ba'daha. Baik, barakallahu fiik. Mohon maaf Bapak ya, saya masih sariawan ya. Jadi semenjak sebelum saya ke Jawa sampai sekarang nih sembuh yang dulu tuh. Pindah. Pindah tempat ya. Ini juga anak juga sakit batuk. Ada yang batuk anaknya? Nah, lah 2 minggu ini ya Pak. Ditambah sariawan juga. Jadi anak-anak saya itu ternyata ngikut saya ya. Sariawanan. Saya ya, dan doanya Bapak Ibu semoga diberi Allah kesembuhan. Amin. Abdu baca. Silakan Pak. Addu. Abdu. Addu. Baik, barakallahu fiik. Sudah. Nibbo. Wal fiddah. Fiddah. Ngalir fiddah. Silakan Pak Haji. Wal fiddah. Boh. Wal fiddah. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Yang penting ada ngalirnya. 6. Uddi. Uddu. Fuddilu. Silakan Pak.
Fuddilu. fu Fuddilu. di Fuddilu. di. Fuddilu. Baik. Lidahnya nggak keluar kan Pak? Lidahnya di dalam gigi. Ya. Fuddilu. Fuddilu. Baik, barakallahu fik. Yaghuddu. Silakan Pak. Yaguddu. Sekali lagi ya Pak. Yaguddu. Baik, barakallahu fik. Oke, kita mulai dari harokat. Maradha. Silakan Pak. Maroto. Bo. Marojo. Coba Bapak lidahnya naik semuanya. Bo. Marojo. Baik, barakallahu fik. Sudah Bapak. Nanti dilatih terus ya. Wa qudiya bainahum. Wakudia bainahum. Silakan Pak. Wakudia bainahum. Baik. Sudah Pak. Ya. Tinggal agak dilengkupkan aja kasarnya. Bi seperti itu. Faduriba bainahum. Faduriba bainahum. Baik, sebenarnya kalau untuk agak ngakalin ya, yang penting beda dengan rudal kan. Ngucapin dot domah itu dimonyongkan langsung. Bu. Dia kan beda banget tuh. Bu. Bu. Sambil dimonyongin. Bu. Ya. Seperti itu. Faduriba bainahum ya Pak. Faduriba bainahum. Sekali lagi. Faduriba bainahum. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Dilatih terus ya. Ibu-ibu. Susah ige ini. Saya juga bingung juga ini. Tapi dipahami aja Pak Ibu. Kalau misalnya dia ini hurufnya lidahnya naik ke atas semua. Sudah Pak. Faddaltukum. Silakan Ibu. Faddaltukum. Baik, sudah benar tuh fathahnya. Tinggal ditahan Ibu biar ngalir. Fab. Ya. Sekarang. Faddaltukum. Baik, barakallahu fiik Ibu. Wa nufaddilu ba'daha. Silakan Ibu. Wa nufaddilu ba'daha. Diadirkan Ibu. Wa nufaddilu ba'daha. Baik, barakallahu fiik. Dilihat terus Ibu ya. Nah, selesai kita membahas seluruh huruf hijaiyah ya. Bapak Ibu sekalian, dari huruf sin sampai huruf dod. Dan insya Allah ini kita sudah masuk nanti ke hukum tajwid yang sering kali hukum-hukum ini dikaitkan ya, ilmu tajwid itu ya ini dia. Ya ini dari segi idhar halqi, idgham biguna, idgham bila guna, iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi, idhar syafawi, terus mad asli, mad farai, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil. Nah, kita akan masuk ke sini. Harapannya kemarin ketika kita udah baca pelan-pelan, kita bisa baca dengan bagus di sini. Misalnya kemarin paling-paling kan cuma 2 kata saja ya, kebanyakannya, atau 1 kata. Khosyi'ah kan gitu kan. Harapannya nanti ketika di sini sudah bisa baca dengan rapi. Khosyi'ah absaruhum. Nanti ketika di sini bacanya sudah bagus. Khosyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Seperti itu. Nah, nanti kita akan jelaskan ini tanwin ketemu alif.
atau ketemu hamzah di sini, ketemu alif. Ya, jadi dibaca idhar. Kadarnya tidak boleh didengungkan terlalu lama. Ya sudah, khasyi'atan absaruhum. Seperti itu. Terus apa? Huruf tanwin ketemu kha, fulanan khalila, itu juga diidharkan. Fulanan khalila. Nanti kita akan bahas itu mungkin di pertemuan besok Jumat. Baik. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.